Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Investor dari Desa. Karena di desa kita bisa menjadi investor. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah. Video ini adalah perjalanan saya dalam mengumpulkan dana pensiun ya, serta membahas tentang seluk-beluk pasar modal. Hari ini hari Rabu kayaknya, 14 Agustus 2024. Kita cek IHSG ya. IHSG hari ini tuh naik 1% ya teman-teman. IHSG sekarang itu kalau tidak salah tuh sudah mencapai all time high-nya lagi ya teman-teman. Ya 7.436. Kalau teman-teman pas kemarin banyak saham yang cut loss ya, pas di Agustus kemarin, awal-awal Agustus, pasti teman-teman merasa rugi ya. Soalnya sekarang dia mencapai all time high-nya lagi. Oke, kita lanjut saja ya. Kita hari ini akan membahas tentang laporan kuartal 2 ya, dari emiten TMG, Telkom, INDF, dan bonus 1 Goto. Kita cek ITMG dulu ya teman-teman. ITMG ini langsung turun ya, turun 2%. Turun 2% soalnya mungkin dipengaruhi oleh laporan keuangan ya. Laporan keuangannya turun. Di kuartal 1 turun, yang sebelumnya 2000 menjadi 800, dan kuartal 2 juga turun, sebelumnya 1600, sekarang 1000 ya teman-teman. Dan IPS berpotensi tembus 3741. Berkurang separuhnya ya teman-teman ya, IPS-nya. Mungkin ini menjadi penyebab turunnya harga ITMG ya teman-teman. Tapi ITMG ini selalu membagikan dividen secara rutin ya teman-teman. Kita lihat saja dari sini. Mulai tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 selalu rutin membagikan dividen. Dan membagikan dividen 2 kali ya teman-teman, interim dan final. Sebelumnya saya sudah pernah membahas emiten yang membagikan dividen 2 kali ya teman-teman. Jadi emiten yang membagikan dividen 2 kali itu menurut saya itu menarik ya teman-teman. Jadi karena kita bisa memperoleh uang cash 2 kali dalam setahun ya teman-teman. Kita cek DER-nya ini atau utangnya ITMG ini kecil ya teman-teman, cuma 21% ya. Kalau di harga sekarang 26.225 dengan perolehan IPS 3.741, apakah ITMG sudah
terlalu mahal atau masih di harganya teman-teman. Kita hitung saja. Kalau untuk IPS 3.741 kali 10 berarti ITMG itu baru mahal di harga 37.041 ya. Jadi kalau untuk harga sekarang 26.000 masih jauh ya teman-teman. Itu kalau kita mengambil IPS sebagai patokan ya teman-teman. Kalau kita mengambil patokan dari dividen ya teman-teman. Coba kita hitung ya. 3741 ini kita ambil DPR-nya 64% ya teman-teman. Tiga 3741 kali 64%. Jadi memperoleh 2394. Dua 2394 kalau kita bagi di 26 225 26 255. Jadi ITMG itu kalau memberikan dividen secara total interim dan final kemungkinan besar akan mendapatkan 9% ya teman-teman. Jadi untuk ITMG di harga sekarang meskipun harganya sudah maksudnya IPS-nya sudah turun, tapi masih cukup worth it ya. Jadi kita masih mendapatkan dividen 9% ya. Oke, kita next di emiten selanjutnya. Emiten selanjutnya itu kita bahas Telkom ya teman-teman. Telkom di kuartal 1 dapat 61 ya. Turun dari kuartal sebelumnya di tahun 2023. Kuartal 2 dapat 59. Turun juga dari kuartal sebelumnya tahun 2023. Jadi IPS-nya itu berpotensi di 237 ya. Itu juga turun dari IPS sebelumnya 248. Jadi Telkom ini di tahun 2024 turun ya. Ada penurunan ya. Tapi apakah sudah cukup worth it apa tidak kalau kita membeli Telkom di harga sekarang ya? Kalau kita ambil dari IPS itu 2370 dan sekarang di harga 2860. Jadi kalau kita ngambil harga dari IPS itu agak kemahalan teman-teman ya. Kalau kita cek dari dividen, kita ambil DPR-nya 71 ya. 237 dapat 168 dibagi 2860. Telkom kalau membagikan dividen
dengan DPR 71 itu kita akan mendapatkan 5% teman-teman ya. Jadi kalau 5% itu pas ya di harganya ya. Jadi sudah agak tinggi ya. Tapi kalau kita mendapatkan 5% sudah cukup bagus ya teman-teman ya. Tapi kalau kita mendapatkan kurang dari 5% dan itu bukan sektor perbankan, lebih baik kita pikir-pikir dulu ya untuk masuk ya. Kalau Telkom ini menurut saya sudah bisa masuk, tapi masih di harga pucuk ya teman-teman. Oke, kita next di emiten selanjutnya ya, INDF. Emiten selanjutnya INDF. Indofood Sukses Makmur. INDF sekarang di harga 6.500 ya teman-teman ya. Dengan kuartal 2 turun ya. Sebelumnya 196 dan sekarang 160. Dan kuartal satunya 438. Kuartal 1 di 2024 279. Jadi secara keseluruhan turun ya teman-teman ya IPS-nya. Perolehan IPS berpotensi di 878 ya. Turun dan sebelumnya 928. Kalau INDF ini kalau kita ambil dari IPS itu sebenarnya masih murah teman-teman ya. IPS-nya 878 kali 10 8.780 dan harga sekarang di 6.500. Tapi kalau kita mengambil dari dividen ya teman-teman. Kalau kita mengambil dari dividen contoh dividen sebelumnya saja ya, di 28% ya teman-teman. 878 kita akan memperoleh 245 teman-teman. 245 kita bagi di 6.500. INDF itu berpotensi mendapatkan yield dividen itu sekitar 3% teman-teman ya. Saya rasa kalau kita mendapatkan 3% itu agak terlalu kecil ya teman-teman. Jadi INDF saya rasa cukup mahal. Dan DPR-nya juga kecil-kecil teman-teman. Ini cuma 31, 35, 28. Saya rasa kalau maksudnya saya itu kan berorientasi kepada dividen ya teman-teman. Kalau dividennya itu kurang dari 5, saya rasa itu tidak worth it ya teman-teman buat saya sendiri. Oke, kita next di emiten selanjutnya. Emiten selanjutnya adalah GoTo. GoTo ini adalah emiten yang sangat kontroversi ya. Sebenarnya GoTo ini kinerjanya sudah membaik teman-teman ya. Dari IPS tahun 2021 itu 159 minus, tahun 2022 33 minus, tahun 2023 minusnya naik lagi di 75, tahun 2024 berpotensi minusnya itu 4.
Kalau dari kinerja ini sebenarnya Gotoh ini kinerjanya sudah membaik ya teman-teman, tapi tetap saja dia merugi ya. Jadi jangan beli Gotoh. Itu saja menurut saya, karena dia juga tidak membagikan dividen. Oke, kesimpulan dari beberapa emiten yang kita bahas, ITMK membagikan dividen 9%, Telkom membagikan dividen 5%, INDF membagikan dividen 3%, tidak worth it, dan Gotoh tidak membagikan dividen. Oke, cukup sampai di sini video kali ini. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Ini bukan ajakan untuk menjual dan membeli saham. Semua keputusan menjual dan membeli saya serahkan kepada teman-teman sendiri ya. Jangan lupa riset secara mandiri. Karena di desa kita bisa menjadi investor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.